Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat datang di hari Minggu. Selamat bersuka cita pada hari ini. Kita mau menyiapkan setiap kehidupan kita. Kita mau bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Sampai saat hari ini Tuhan berikan kita kekuatan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang ajaib ya Tuhan, setiap perbuatan ya Tuhan di hidup kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kini kami mau datang kepada-Mu ya Tuhan, untuk menaikkan setiap ucapan syukur kami kepada-Mu ya Allah. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa Bapa. Terima kasih ya Yesus, ucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya. Engkau Allah yang setia Tuhan dalam kehidupan kami Yesus. Engkau Allah yang mulia Tuhan.
kami berkumpul depan ini Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu. Kami habiskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Allah yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Allah yang berikan kita setiap sukacita. Allah yang berikan kita setiap kekuatan untuk melewati hari-hari sampai saat hari ini. Kita diberikan kesehatan. Wah, Allah yang luar biasa. Haleluya, kami sukacita.
berduka cita. Amin.
kami ya Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan bacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah mulia, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana
kami yang hidup. Hari Tuhan kami mendengarkan firman-Mu sebagai kekuatan bagi kami untuk kami berjalan dalam hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jauhkan segala pengganggu pikiran kami, sehingga kami Tuhan konsentrasi mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ilahi ini dapat masuk hati dan pikiran kami dan mengerti apa tujuan firman Tuhan kepada kami hari ini. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Berfirman kepada kami. Haleluya. Amin. Saya akan kembali. Shalom. Sekali shalom. Bapak-bapak, Haveno, ibu-ibu, pemuda remaja, apa? Jadi, anggota jemaat, haleluya, haleluya ya. Tuhan sekalian, mari kita dulu putar videonya sebentar. Ya, kita belajar lagu ini dulu. Haveno Shalom Elohim. Berbagai versi sebelum kita dengarkan firman Tuhan ini. Bisa? Oke, saya.
Jadi begini, bahwa setiap kita ibadah harus membawa sejahtera bagi orang lain. Hafenu itu, hafenu, salam, damai sejahtera. Elihim itu, kita bawa berita sejahtera orang lain. Nanti di rumah boleh belajar lagi. Nanti kau ajarkan di sini waktu habis. Oke. Soal kesini kita lihat di sini Amsal 24:10. Amsal 24:10. Kita sama-sama baca Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Sudah ketemu? Katakan amin. Sudah? Haleluya. Amsal Sulaiman pasal 24 ayat 10. Kita sama-sama baca 1, 2, 3 ya. Lagi semua, saya kira belum ada besar yang membuka. 1, 2, 3 ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tawar hati itu diterjemahkan berbeda-beda. Tidak memiliki rasa apa-apa, menjadi hambar, beku dan dingin disebabkan kenapa kita tawar hati. Satu, kelelahan. Kita bekerja lelah, ada tawar hati. Kemudian ada secara jiwa jasmani kita ada sesuatu jenuh, ada istilah bosan. Kemudian kegagalan. Kita pernah gagal dalam kuliah, kita pernah gagal dalam bisnis, kita tawar hati. Kok begini rupanya? Tawar hati. Ada juga katakan bahwa kita rutinitas, ya, melakukan sesuatu yang tidak kita sukai. Misalnya, kalau anak sekolah SMA ada disuruh belajar matematik, harus dipelajari. Tapi kita lihat kalau dia tidak ahli matematik, tidak kesukaan, dia merasa letih, lesu. Apa dipelajari ini? Karena jurusannya tidak di situ. Jadi ada kelelahan dalam hidupnya, bahwa lelah itu dia menjadi tawar hati, pasrah. Itu. Kemudian ada intimidasi. Intimidasi hidup dalam ketakutan. Intimidasi kita dicacok ketakutan, lalu kita ditakut-takutin. Kita tawar hati, ditakut-takutin, kita diintimidasi. Kalau kamu begini nanti begini, kita yang lelah, tidak ada motivasi. Kita jadi tawar hati, kok begini? Kita takut segala macam. Saya tanya, kita takut kepada setan atau setan takut kepada kita? Ibu-ibu, kita takut sama setan atau setan takut sama kita? Ulang ya, ibu-ibu, salam ya, ibu-ibu. Setan takut sama kita atau kita takut sama setan? Setan takut. Tapi begini, dia itu ke gereja, dia beribadah, sungguh-sungguh beribadah, tetapi dalam hidupnya takut sama setan. Takut sama setan. Ada sedikit
pohon beringin atau apa goyang-goyang di jalan. Jangan-jangan itu takut kita. Atau orang meninggal, kata orang 3 hari, 7 hari, 30 hari, 100 hari. Pada waktu hari ketiga tidulah, lalu ada lagi telepon, kerongkang, mama sedang masak, padahal udah mati. Jadi takut. Cucu saya bukan begitu, waktu meninggal bapaknya untuk ke dapur, gak mau. Takut, mak, ada bapak di situ. Tapi kita ke gereja, main musik dia, tapi takut begitu. Nah itu kita lihat, perlu kita lakukan. Jadi kita tidak takut sama setan, tapi setan takut sama kita di dalam nama Yesus. Dan lagi, kalau tangan kanannya gatal, bapak-bapak ibu apa? Mau dapat uang? Ada di sini nggak? Ada nggak? Kalau gatal tangannya, mau dapat uang? Itu prinsip kan? Tapi kalau tulisan tangannya bagaimana? Gatal terus, mau dapat uang? Enggak. Hal-hal seperti itu buat kita jadi tawar hati, dapat duit ya tawar hati. Ya kalau dapat duit ya kerja kita. Kalau dapat duit kerja. Sekali lagi, kalau dapat duit kerja. Jangan gara-gara tangan kiri, tangan kanan jatuh, dapat duit. Itu tunggu, gak datang, kecewa, tahu mati. Itu kan. Ada lagi. Di daerah kami, kalau ada gempa bumi dulu, itu ambil alu. Semua kan gempa, datanglah semua keluarga tetangga ambil alu, menunggu apa itu lesung. Tuk takatuk. Apa hubungan alu dengan gempa bumi? Nggak ada. Ada digunting apa? Tikar, dimakan supaya gempa bumi berhenti. Nggak ada. Jadi seperti itu kadang-kadang kita sebagai Kristen, tapi kita takut sama setan. Kita mau mandi harus dibawa oleh suaminya. Apa itu? Tapi ibadah kita ibadah luar biasa, tapi kita lihat kita sebentar sama setan. Bertobat, amin. Amin. Takut. Jangan kita tawar hati, intimidasi. Saya teringat dulu pada waktu tahun berapa itu, Pak Simaluntak, ada warna-warna hitam di sini, rumahnya dibongkar. Intimidasi, ini tanah kami. Ada puluhan datang ke sini merobohkan rumah mereka. Saya pun diintimidasi. Ini tanah gereja milik kami katanya. Lalu di sana ada mana siapa yang komandan yang memakai? Saya dapatkan ke sana. Mana maksudnya ini kok kamu ambil gereja? Saya panggil ke gereja bawa golok. Saya tahu sini. Jadi kita dinas tawar hati kita. Tapi kita lihat dalam tawaran itu, itulah perlu kita atasi hari ini. Dikatakan tadi, jika engkau tawar hati pada masa kesesatan, kecillah apa? Kecil kekuatanmu. Kecil. Akibat daripada segala macam tadi, maka kita suka tawar hati.
ada kekecewaan dan putus asa sehingga kita tidak sedikit orang bunuh diri karena tawar hati. Oleh sebab itu, Bapak sekalian, bagaimana kita mengatasi tawar hati dalam hidup kita ini? Ada 3 rumusnya, dan perhatikan, catat ini supaya kamu jangan tawar hati. Yang pertama, kita buka dalam Bapak 3 ayat 1. Pengkot Bapak 3 ayat 1. Sudah ketemu semua? Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Ya. Sekarang Bapak-bapak dulu membacakan ini. Selalu pria-pria ya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. 1, 2, 3 ya. Sekarang ibu-ibu 2, 3 ya. Gak kedengaran. Ibu-ibu 1, 2, 3 ya. Haleluya. Pemuda remaja 1, 2, 3 ya. Remaja kok makin sedikit suaranya. 1, 2, 3 ya. Semua 1, 2, 3 ya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Yang pertama, mengatasi tawar hati, menerima kenyataan dalam hidup kita ini. Menerima kenyataan. Sebab real dalam hidup ini ada silih berganti. Hidup kita ini ada saling berganti. Dikatakan di sini ada waktu melahirkan, ada waktu meninggal, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk panen, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk jadi silih bergantilah kehidupan kita ini. Harus terima dengan realita. Jika kita menghadapi segala masalah sesuatu, tadi Pak Simanjuntak pada waktu itu sudah sampai hampir tawar hati, tapi kita pikirkan untunglah dia dibongkar rumahnya. Kalau tidak dibongkar, tidak diperbaiki, akhirnya jatuh kepada beliau. Dan ternyata rumahnya sudah seperti villa di puncak. Ada waktu dibongkar, ada waktu membangun. Terima realita seperti itu. Kalau kita sadar realita kehidupan ini, pasti tidak akan tawar hati. Amin. Ada waktu hilang. Jadi kalau bapak-bapak sedang ada kehilangan, ya nggak apa-apa, terlalu pusing, ya udah, ambil lagi. Jadi hidup kita ini jangan kita persulit. Masalah kita hadapi silih berganti. Ada waktu tabrakan. Kalau ini nanti kita sih tabrakan aja lah, dan itu maksudnya. Tapi ada juga untuk memperbaiki. Ada waktu sakit, ada waktu sehat. Itulah kita kehidupan. Ada kita waktu untung berdagang, ada waktu kita untuk rugi. Kalau tidak mau rugi, jangan berdagang. Ada untuk
janda ada untuk berkeluarga. Kenapa engkau janda? Kenapa suamimu meninggal? Kamu sendiri yang bikin. Kenapa menikah? Kalau dia menikah, dia kan janda kan? Tidak kan duda. Jadi kalau kita menikah, siap-siap untuk janda, siap-siap untuk duda. Tapi itu urusan Tuhan. Realita kehidupan kita terus begitu. Jadi kalau sudah ada rugi dalam usaha dan dagang, itu biasa, betul biasa. Tapi justru dalam hal itulah kita bersyukur kepada Tuhan, segala sesuatu ada waktunya. Kita tidak akan tawar hati, kadang-kadang tidak tawar hati kita kalau sudah kita realita kehidupan ini. Itu ibadah pun demikian. Ada waktu ibadah, ada waktu di rumah. Saya tanya ibu-ibu, suami dia kemana agak datang? Ya, beda alasan lah. Terus saya tanya suaminya, kenapa nggak datang? Ya, waktu kami menikah dulu dibilang kami sudah sehat sedang satu tubuh. Istri saya ada ke gereja, saya sudah masuk ikut di situ. Itu alasannya. Waktu menikah kita menjadi dua, menjadi satu. Maka istri saya pun ke gereja cukup sendirian dia. Nanti suami saya tinggal di rumah aja. Ini alasan ada, alasan. Aneh lagi, diantar istrinya ke gereja, tetapi suaminya nggak ke gereja. Kenapa? Alhamdulillah. Nanti situ dia. Jadi ini kita banyak alasan-alasan ini. Jadi pada waktu ibadah kita dengan baik. Hari Minggu datang ke gereja. Halo, amin. Hari Minggu datang ke gereja, katakan amin. Itu ada waktunya. Tuhan pun ada waktunya istirahat. Hal yang ketujuh, Tuhan berhenti bekerja berkarya. 1 dan ke-5 itu Allah berkarya. Tuhan berikan kepada waktu istirahat. Tuhan berikan kepada kita waktu bekerja. Tidak ada alasan kita untuk tidak beribadah. Itu. Jadi yang pertama tadi apa? Untuk mengatasi kejenuhan tadi apa? Mengenai kenyataan dalam hidup kita ini. Selalu terima. Jangan bersungut-sungut. Kalau kita bersungut-sungut, Tuhan tidak senang. Ya. Kemudian ada masa kita mengalami baik, ada waktu kita mengalami buruk, dan keadaan kita yang tidak beruntung. Dalam hidup kita ini ada beragam musim dan tidak bisa menghindari musim ini. Tuhan sudah mengatur segala macam. Di Indonesia ada 2 musim, musim panas dan musim hujan. Di Amerika tidak ada 4. Coba misalnya, kalau hanya musim hujan semua, terjadi kebanjiran. Tapi kalau musim kemarau semua tumbuh-tumbuhan mati. Tapi ada untungnya. Kalau waktu musim hujan, yang jualan bakso laris. Amin. Kalau waktu musim kemarau, pasar malam laris. Coba. Kalau waktu musim kemarau, kita lihat orang bekerja lebih. Jadi semuanya sudah sirkulasi Tuhan berikan. Sama-sama beruntung. Itu Tuhan sudah atur semuanya itu. Lalu Tuhan tidak berjanji hidup kita ini selalu mulus atau bebas dari masalah. Tidak berjanji.
Ulangi. Tuhan tidak berjanji supaya setiap Kristen mulus semua pekerjaan, lepas dari masa. Tidak. Tetapi kita lihat bahwa Tuhan itu apa? Tuhan berjanji menyertai kita pada masa-masa sukar, pada masa kita sakit, pada masa kita masalah. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Kekuatan. Jadi kalau kita ini, jangan saudara berdoa, Tuhan biarlah masalah hindarkan saya. Tapi berikanlah Tuhan kepada saya kekuatan. Tidak ada manusia yang mulus. Suami sukses, istri sukses berdagang. Ada aja masalah anaknya ayot, gak bisa jalan. Kaya sekaya, anaknya ayot. Ada lagi anaknya jenius semua, jenius. Sampai 12 dibagi 2, jawabnya 7 saking jeniusnya. Tapi ekonomi orang tuanya gak bisa mampu, gak bisa sekolah. Ada aja benturan itu. Tidak ada mulus perjalanan kita ini. Harus ada kerikil-kerikil tajam itu supaya kita tahu pernyataan Tuhan itu baik. Jadi tidak mulus. Jadi kita berdoa kepada Tuhan supaya kita jangan cobaan boleh datang, tapi Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Itu intinya. Boleh datang cobaan, boleh datang masalah, boleh datang penyakit, boleh datang rugi, boleh datang penyakit corona, tapi Tuhan berikan kita kekuatan untuk menahan semuanya itu. Itu. Jadi karena itu adalah satu ramuan. Saya ingat dulu waktu istri saya ini, anak-anak saya masih kecil-kecil. Istri saya ini, kalau kami ke pasar Senen, dibeli itu cendol, diminum di rumah, sampai kerongkong, sampai haus, gak dikasih. Gak dikasih. Kalau apa? Pantang dia apa? Pantang dia itu kita ya jajan di pasar, dibawa pulang ke rumah. Sekali dia masak kue. Tahu kue? Kue apa itu? Yang suka apa itu? Apa ya? Apa? Kue bolu, yang kue bolu ya. Jadi anak saya paling kecil ini nakal, nggak dilihat istri saya ini. Kan di situ telur, adonan segala macam situ, kecil begini. Jadi lagi apa dia lagi? Nggak dilihat, dia ambil gula, nggak ada rasanya. Terus dia beli lagi telur, bau telur. Dia beli lagi vanila, nggak enak. Akhirnya oleh dicoba-coba itu banyak yang keluar. Nah, datang istri dimasak dibungkus. Setelah masak, dipotong-potong, disiapkan sama anak saya. Sekarang saya tanya, kue itu enak apa tidak? Kue itu enak apa tidak? Enak. Nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu abangnya masih 1, diambil 2. Anak saya nomor 1 diambil 1, nomor 3, nomor 2 perempuan diambil 2. Habislah sekejapnya itu. Saya nggak makan. Catatan. Tadi kalau pribadi itu bahan-bahan kue itu dimakan nggak enak. Tapi setelah dicampur makanan itu baru enak. Demikian juga permasalahan datang permasalahan yang tidak enak, yang sakit, yang segala macam, tapi diramu dengan
kebaikan, positif negatif, lalu hidup kita ini jadi enak. Oh, beginilah rupanya yang punya Tuhan ini. Amin. Terasa enak kalau campur masalah dengan masalah kebaikan itu, enak rasanya hidup ini. Tanpa perjuangan kita gak enak loh. Harus berjuang dengan mati-matian. Ibu-ibu yang berjuang tentang anak-anaknya, kalau sudah lulus anaknya, anak bahagia dia. Yang mahasiswa pun kalau sudah dia selesai di wisuda, bahagia dia. Dalam kuliah ada proses permasalahan kepada dia. Ada telah sekolah kuliah lah, ada tugas yang selesai, dimarahi dosen segala macam. Tapi itu semua menjadi ramuan, saat endingnya enak dirasakan itu. Oleh jangan khawatir. Setiap masalah ada hidup kita sadar, ada realita kehidupan ini. Terimalah realita kehidupan ini. Supaya kamu jangan tawakan. Yang kedua, yaitu segala perkara dapat ku tanggung. Makanya tadi jangan jaket saya solo, suka lupa. Jadi nana dari nana. Jadi segala perkara dapat ku tanggung sama-sama bersamanya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus yang nolong yang sabar, tetap percaya Tuhan setia. Yang kedua, mengatasi tawar hati, memperkuat manusia roh kita. Roh kita itu kita perkuat. Kata kekuatan di sini bukan masalah fisik, tetapi kejiwaan. Jiwa kita kuat. Kata kesesakan bisa terjadi kepada siapa saja. Jadi kekuatan ini kekuatan jiwa kita ini. Jangan cepat-cepat kita ketawa hati. Bersama Dia kita dapat memperoleh kekuatan. Hidup kita ini ditopang oleh Tuhan. Kita buka Filipi 4 ayat 13. Filipi 4:13. Saya kira udah tidak asing lagi ini. 1, 2, 3 ya. Sekali lagi, 1, 2, 3 ya. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan. Dia beri power, kekuatan kepada kita. Yesus memberikan kekuatan. Apapun kehidupan kita ini, Tuhan memberikan kekuatan. Jiwa kita dikuatkan. Tidak gampang menyerah. Tidak gampang kita frustasi. Tidak gampang kita kecewa. Tapi Tuhan memberikan kekuatan secara jiwa kita. Hanya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kualitas rohani kita akan tampak. Dan kualitas rohani kita akan tampak ketika kita diperhadapkan dengan masalah. Ulangi. Kualitas rohani kita akan nampak ketika kita diperhadapkan dengan masalah. Contoh, ada seorang raja yang terkenal, dia membuat satu patung besar. Seluruh rakyat harus menyembah kepada dia. Seluruhnya. Kalau tidak menyembah kepada patung itu, dia akan dibunuh.
Tiba saatnya pesta. Semua masyarakat menyembah patung itu. Diperhadapkan dengan masalah. Seorang remaja, 2 orang remaja, 3 orang remaja. Yang lain sudah tunduk kepada binaan, kepada Tuhan. Mereka berdiri, tidak bersujud. Sembah binaan, patung sembah. 3 remaja ini tidak mau tunduk menyembah patung. Raja, ini ada 3 orang remaja, dia mau menyembah patung itu. Katakan ikat, dan ikat, buang ke lautan api. Bersiapkan di lubang itu, dilempar di situ. Kadar iman 3 remaja ini, karena masalah itu nampak. Dilihat di dalam lautan api itu 4 orang. Katakan, raja, bukankah tadi kita 3 orang tadi kita lempar mereka ke lautan api? Kok sekarang 4 orang mereka malahan berjalan-jalan? Ikatan tangannya tali itu terbakar, tapi rambutnya, pakaiannya tidak terbakar. Kenapa demikian? Disitulah kadar iman Sadrak, Mesak, Abednego diuji karena dia dipermasalahkan dengan hukuman mati. Tapi Allah yang kita sembah, Allah yang menolong, Allah menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Abednego. Jadi nama itu bukan sembarangan. Masih kandungan di dalam kandungan. Bahkan bikinlah namanya Laboratorium Abednego, Laboratorium Abednego. Pemuda remaja yang tangguh. Terhadap kelihatan kualitas daripada remaja ini, waktu datang masalah kepada dia, mereka menang karena Tuhan menyertai kita. Oleh sebab itu kualitas iman kita kelihatan kalau permasalahan datang kepada kita. Contoh yang kedua, ada seorang suami meninggal, istrinya sakit, istrinya tentu nangis. Memang saya lihat kenapa ya lebih banyak suami-suami cepat meninggal pada istrinya? Tahu kita. Kemarin teman saya pendeta jalan ke kamar mandi, tergeletak, pingsan. Sekarang masih rumah sakit. Jadi ibu-ibu kalau suami mau ke kamar mandi ikut terus supaya jalan nanti geletak mati. Itu namanya cinta malabak. Iya. Jadi rupanya bapak ini terpeleset jam 2 malam. Frek gitu. Tergelepak, pingsan dia. Dibawa ke rumah sakit haji. Sampai sekarang masih situ. Jadi kan meninggallah suaminya ini. Takut kan cerita ya? Meninggallah suaminya. Saya tidak bisa bayangkan seorang istri meratapi nasibnya yang meninggal suaminya. Nangis terus. Dan selama dia hidup baik. Lalu ini, seorang ibu yang imannya kuat, Tuhan berikan kepada kekuatan, kemampuan untuk mendidik anak saya.
meninggal suaminya, dia kecewa. Seberitahu ada Tuhan menolong dia. Akhirnya setelah meninggal, lalu orang ini, ibu ini makin sukses bisnisnya, makin berjaya, anak-anaknya jadi pintar, ada kuliah kedokteran di UI, ada sarjana hukum dari UPA, semangat, sukses, hanya satu. Kenapa? Karena ibu ini diperhadapkan dengan masalah suaminya meninggal, tapi dia tegar kepada Tuhan. Dia minta kekuatan dari Tuhan sehingga tidak tahu hati. Katakan itu sebab imannya diuji dalam segala hal coba itu. Jadi kalau kita ada masalah itu biasa saja, biasa itu. Tapi dalam Tuhan berikan kekuatan kepada kita, Allah menyertai kita sepanjang hidup kita. Jangan mudah taruh hati. Jika kita ada masalah, ada Tuhan yang selalu menolong. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Yesus pun kita lihat memberikan kekuatan kepada kita yang kita percaya. Ada peristiwa waktu Yesus berada mengajar, ada situ anaknya kerasukan setan. Tahu kerasukan setan? Jadi kalau dia suka di kuburan, suka banting-bantingnya, berbusa mulutnya, kerasukan setan ini. Lalu kita lihat Yesus sedang ada di situ. Katakan, Yesus. Datanglah Yesus mengusir setan ini. Tidak mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Akhirnya setan ini pergi dan sehat kembali dan diberikan. Yesus mengusir setan ini. Kenapa? Karena orang yang percaya kepada Tuhan tidak ada mustahil. Kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan berikan jawaban yang tepat dan Allah akan menolong kita. Katakan amin. Tapi yang tidak akhirnya, jadi baru tamat ada sekolah dulu dia, prakteklah dia kan. Dalam nama Yesus, saya ikat setan keluar. Dalam nama Yesus, saya ikat setan keluar dan saya usir. Saya pikir begini, kalau sudah diikat setan itu, nggak bisa jalan. Betul nggak? Nggak bisa jalan itu. Udah diikat tapi suruh keluar, nggak keluar. Karena diikat kaki tangannya nggak jalan. Saya bilang gini, bukan begitu mengusir setan. Sudah kamu ikat setan itu, tapi suruh keluar mana bisa jalan kaki lagi. Dalam manusia hancurkan kuasa setan itu aja saya bilang. Oh ya. Namanya pun dalam praktek kan. Terus dia lagi khotbah sampai depan. Waktu Petrus khotbah, ya dengan pantu kepalanya itu. Hei Petrus, sekarang begini. Sekarang tolong sarungkan itu pedang. Jangan kau bunuh dia. Jadi pedang itu artinya janganlah dibunuh dengan pedang, karena bela Yesus. Jadi bahasa mata begini, hai Petrus, sarungkanlah pidongmu. Padahal pidong dari pedang, salah ngomong dia. Sarungkan pidongmu. Saya apa kalian saya bilang? Pidong pasarkan. Jangan, pedang bukan pidong.
hati? Oh, yang kedua. Halo, yang ketiga. Belum. Yang ketiga, ya. Kita baca Tesalonika. 1 Tesalonika 5:18. 1 Tesalonika 5:18. 1 Tesalonika 5:18. 1, 2, 3 ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, itulah dikehendaki Tuhan. Masalah boleh datang, syukur Tuhan. Kita beruntung kepada Tuhan, berdagang, syukur Tuhan. Kita ada masalah, sakit, kita katakan syukur aja. Jadi katakan ucap syukurlah senantiasa, itulah dikehendaki Tuhan. Dikatakan kita terlalu pelit ucapan syukur kepada Tuhan. Minggu kemarin pengertian ucapan syukur adalah masih ingat? Masih ingat? Ucapan syukur itu ada 4 kemarin. Masih ingat? 4 manfaat bersyukur kepada Tuhan. Siapa bisa? Kalau bisa saya kasih hadiah. Ada? Yang pertama, ucapan syukur manfaatnya mengerti bahwa Allah tidak berdiam diri. Katakan amin. Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang kedua, kita semakin pribadi yang positif, tidak negatif, tapi positif. Kita selalu ucap syukur kepada Tuhan. Walaupun kita rugi, kita positif kepada Tuhan. Ada untung, ada ruginya. Bersyukur kepada Tuhan. Lalu semakin dewasa dalam iman. Orang tidak tahu bersyukur, imannya tidak dewasa. Itu tanda ngomel terus, ngoceh terus, kemudian mengeluh terus. Itu tidak punya iman yang dewasa, anak-anak. Yang keempat itu pribadi siap memberkati orang lain. Berkat itu dalam kepada kita untuk memberkati orang lain. Oleh sebab itu, orang yang tidak pernah bersyukur, selalu bersungut-sungut, mereka kurang percaya kepada Tuhan. Orang yang selalu bersyukur adalah orang beriman kepada Yesus Kristus dan Tuhan memberkati dia. Obat kita lihat di sini. Katakan Amsal Sulaiman 17:22. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira, bersyukur kepada Tuhan, obat kita. Jangan stres Bapak, jangan kecewa, jangan dalam hati. Hati yang gembira adalah obat. Oleh sebab itu, tumbuhkan kegembiraanmu, tumbuhkan semangatmu dalam hati. Pelihara semangat yang menggemu-gemu dari Tuhan, agar tidak tawar hati dan tidak kehilangan, yaitu kekuatan hidup kita dari Tuhan. Tumbuhkan semangat kita, tumbuhkan segala macam kegembiraan kita, karena hati yang gembira adalah obat. Ada 3 rumus tadi untuk mengatasi kekecewaan. Kalau saudara pegang ini, saya akan percaya gereja Pokilin akan diberkati Tuhan, semakin kuat, semakin tangguh dalam Tuhan, semangat dan beribadah semangat dengan sukacita. Haleluya. Kita berdiri. Biarlah firman Tuhan hari ini kita terima dari Tuhan sebagai kekuatan kita. Jangan khawatir, jangan kecewa, jangan tawar hati, tapi lakukanlah yang 3 hal ini. Lebih banyak kita bersyukur. Bersyukur, 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 bersyukur.
ku sembah. Kita tunggu musik. Sehingga dia mau tangguh, berani, tidak kecewa, tidak hati, tapi semangat untuk melayani Tuhan, semangat bergereja kepada dalam nama Yesus. Haleluya.